bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Kemudian setelah dokumennya lengkap, kita lepas lagi. Siap. Panitia, para undangan dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan kita ini dapat bermanfaat untuk kemajuan di Maluku Utara ini. Sebagai dalam alternatif, saya akan menyampaikan terkait dengan keamanan laut di wilayah Maluku Utara ini. Saat ini untuk illegal fishing tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bahwa banyaknya nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan kita, khususnya Maluku Utara ini. Kami bukan mau membantah, tapi sedikit mengoreksi Bapak Rektor. Kemungkinan data yang Bapak gunakan itu tahun 2018 ke bawah. Setelah tahun 2018 ke atas sampai saat ini sudah tidak ada lagi illegal fishing kapal ikan asing yang masuk ke wilayah Maluku Utara. Terakhir data yang kami peroleh dari arsip kami, kapal ikan asing yang ditangkap oleh kapal perang kita itu tahun 2016 dan sudah ada 4 kapal dari Filipina, dan itu sudah kita proses dan inkrah sudah ditenggelamkan pada tahun 2017 di antara Ternate dan Tidore di Selat Bama. Nah, selat itu ada 4 kapal, semua sudah ditenggelamkan, dan kapal-kapal yang ditangkap oleh perairan itu juga sudah ditenggelamkan. Saat ini ancaman illegal fishing kapal ikan asing hampir dinyatakan nihil di wilayah Maluku Utara ini. Yang ada illegal fishing adalah nelayan-nelayan lokal kita sendiri, terutama kapal-kapal yang menangkap ikan dengan menggunakan dokumen yang sudah kadaluarsa. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena ini nelayan kita sendiri, pembinaannya pun tidak terlalu sulit. Pada bulan Januari, kapal perang kita sudah menangkap 2 kapal ikan Indonesia. Itu kapal bantuan dari pemerintah, tetapi 2 kapal ini sudah kita laksanakan pembinaan dan kita bebaskan dengan persyaratan mereka harus segera melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. Karena kapal ikan ini adalah ukuran di atas 30 GT yang harus menggunakan dokumen dari pemerintah pusat. Mereka harus mengurus dokumen ini ke pemerintah pusat, tapi memang karena sistem sekarang yang serba online, sementara nelayan kita belum sampai ke sana, mungkin butuh bantuan kita, mungkin dari Dinas Perikanan ataupun baik provinsi maupun kota untuk membantu mereka supaya lebih mudah dalam proses untuk surat-surat dokumen ini. Untuk kegiatan ilegal yang lainnya ada pengeboman ikan, tapi sudah tahun 2020 pertengahan terakhir di Pulau Bacan, dan itu sudah kita tangkap. Yang rata-rata memang pelakunya bukan warga dari Maluku Utara, tapi dari tetangga kita, provinsi yang lain. Nah, untuk mencegah kegiatan illegal fishing ini, dari pihak Lanal kami telah menggiatkan komandan pos yang berada di kabupaten-kabupaten untuk mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan kita tentang bahayanya menggunakan bom laut bagi lingkungan kita. Dan rata-rata mereka positif sekali, mereka mengerti dan mendukung sekali kegiatan ini, sehingga saat ada tindakan pengeboman ikan dari masyarakat nelayan luar Maluku Utara, mereka berusaha untuk menginformasikan ke kita, bahkan mendahului mengejar nelayan yang melaksanakan pengeboman ikan itu, sambil secara
waktu yang sama mereka menginformasikan kita, sehingga kita melaksanakan kerjasama untuk mengusir atau menangkap mereka. Itu yang kami sampaikan. Kemudian saya izin memberikan pendapat saya terkait dengan lumbung ikan nasional yang akan dicanangkan di Maluku Utara ini. Karena menurut saya memang Maluku Utara ini sumber daya ikannya sangat besar. Tetapi pengalaman saya waktu saya berdinas di Medan, di wilayah Sumatera Utara ini mereka menangkap di Selat Malaka. Perikanan di Selat Malaka ini dibagi dua, sebagian adalah milik Malaysia, sebagian milik Indonesia. Dan di selat ini, selat padat yang perikanannya tidak sebanyak di Maluku Utara ini. Tapi mungkin kalau kita lihat data, ekspor perikanan dari Sumatera Utara jika dibanding dengan Maluku Utara ini akan jauh. Di sana pengusaha ikan yang sekaligus yang memiliki kapal itu sudah bisa mengekspor ikannya langsung ke negara lain. Sementara kita di sini penangkap ikan kita, nelayan-nelayan kita ini adalah nelayan kecil yang menangkapnya hanya 1 hari kemudian langsung pulang. Hasilnya tidak banyak. Ada kapal-kapal besar yang ukurannya 30 GT ke atas, itu milik perkumpulan nelayan yang kapal-kapal bantuan dari pemerintah. Jika mereka tidak mempunyai modal, mereka tidak bisa menangkap ikan, sehingga kalau mereka mau menangkap ikan, mereka harus meminjam uang yang nantinya harus menjual hasilnya ke orang yang dia pinjam ikan itu dengan harga yang sudah ditentukan, sehingga nelayan kita tidak sejahtera. Dan mengapa di sini mau dijadikan lumbung ikan nasional tetapi agak sulit menurut saya, karena namanya lumbung berarti kan di darat. Kalau ikannya di darat berarti ikannya harus ditangkap. Sementara alat tangkap kita di sini sangat terbatas. Kalau di tempat lain kita tidak usah jauh-jauh, di Bitung. Kapal-kapal ikan di Bitung itu ukurannya besar-besar dan itu bukan milik kelompok nelayan tapi pengusaha-pengusaha. Mungkin saran instannya supaya daerah ini bisa menjadi lumbung ikan nasional yang banyak ikannya, saran saya agar mungkin pemerintah mempermudah, memberikan insentif kepada pengusaha supaya mereka bisa membuka usahanya di sini, usaha penangkapan ikan, usaha pengolahan ikan, dan juga nanti mempermudah supaya dari sini bisa langsung diekspor. Tidak lagi seperti saat ini kebanyakan provinsi lain yang mengekspor, sehingga kita tidak mendapatkan biaya di situ. Komandan, dalam tahun ini ada berapa kapal yang sudah dieksekusi, Pak? Sudah ditangkap? Untuk tahun ini ada 2 kapal yang ditangkap oleh KRI, tapi karena ini kapal lokal dilaksanakan pembinaan, mereka diwajibkan untuk segera melengkapi suratnya. Kemudian setelah suratnya lengkap mereka diizinkan lagi melaksanakan pelayanan. Berarti ditangkap tetapi tidak lengkap dilepas lagi. Mohon maaf, 7 tahun lalu itu ada kapal yang ditangkap, kemudian itu kita kelemahannya karena PPN kita, pengadilan ini tidak ada alternatif, adanya di Bitung. Mungkin itu yang jadi soal ya, kemudian. Untuk saat ini kita kalau ada kapal bersama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, kemudian setelah dokumennya lengkap kita lepas lagi. Siap. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe guys.